Bersama-sama kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Kami ini menjadi iman pengharapan kami, ini menjadi setiap pengakuan kami bahwa hidup kami jauh dari kata benar sebelum kami kenal Tuhan. Hidup kami jauh dari kata sempurna sebelum Yesus datang dalam hidup kami. Tapi ketika kami mengenal kasih yang tanpa syarat itu, kami mengenal kasih yang tanpa batas itu, kasih yang mau datang ke dunia mati bagi setiap kami, kasih yang menebus setiap dosa pelanggaran kami. Kami menyadari sesuatu semua telah berubah karena kebaikan-Mu Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Kami mau siapkan hati kami di bulan Natal ini untuk lebih lagi Tuhan mengubah hati dan pikiran kami. Untuk lebih lagi Tuhan membentuk setiap kami. Untuk lagi Tuhan mempersiapkan kami menjadi bilangan umat yang siap, bilangan umat yang kudus untuk dijemput oleh Tuhan terbang ke awan-awan. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami. Urapi hamba-Mu, setiap kata kalimat ada tanda kuasa dan mukjizat. Setiap kata kalimat nama Yesus yang dipermuliakan. Dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami patahkan, hancurkan kuasa kegelapan. Iblis, setan, apapun nama-Mu, Engkau tidak punya bagian di tengah-tengah kami. Jaringan yang kami pakai disucikan, dikuduskan. Dalam nama Tuhan Yesus, sidang jemaat Allah yang siap diberkati kebenaran firman Tuhan. Sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Suatu kehormatan buat saya bisa kembali melayani saudara. Terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas kepercayaannya, atas kesempatan saya boleh melayani saudara. Terima kasih kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, untuk kepercayaannya saya melayani pada malam hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih belum semuanya, bisa lebih semangat lagi. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan Yesus, bisa lambaikan tangan saudara. Boleh kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita saudara. Saudara lihat ada begitu banyak perlengkapan atau desain atau dekor Natal saudara. Karena Natal telah tiba, amin saudara. Tanpa kita sadari kita telah masuk di bulan Desember. Selalu saya bilang sama saudara, Natal adalah bulan mukjizat, katakan amin. Natal adalah bulan jawaban doa, katakan amin saudara. Natal sesuatu yang besar pasti terjadi. Yang percaya kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita saudara. Mari sama-sama sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita angkat Alkitab saudara. Angkat Alkitabmu yang ada di HP. Angkat Alkitabmu yang kau bawa. Mari sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya Alkitabku ini adalah firman Allah yang hidup. Aku adalah sama seperti yang difirmankannya. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku yang terima firman Tuhan, hidupku tidak akan sama lagi. Yang percaya kita katakan amin. Keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Kita masuk dalam serial khotbah Jesus, Reasons for the Season. Yesus alasan untuk musim ini saudara, bagian part 2 atau bagian yang kedua. What gift will I bring to Jesus? Atau pemberian apa yang harus saya berikan kepada Yesus. Part yang pertama saya membahas mengenai wise men atau orang-orang majus, orang-orang bijaksana. Part yang kedua saya membahas mengenai hadiah apa atau pemberian apa yang bisa kita berikan kepada Yesus. Saya menyadari belakangan ini ada banyak di antara kita berpikir Natal kita boleh meminta kado kepada Tuhan. Saya percaya hal tersebut, tapi saya mau bilang sama saudara, dibanding kita meminta kado kepada Tuhan, saudara dan saya harus memberi pemberian kado kepada Tuhan. Katakan amin dulu saudara. Saya pengen saudara berpikir dulu, jikalau saudara diundang atau saudara ulang tahun, saudara mengundang banyak orang datang ke rumah saudara, saudara siapin makanan, saudara siapin minuman, orang datang ke rumah saudara, mereka saling tukar kado satu dengan yang lain, mereka saling memberi pemberian satu dengan yang lain, tapi saudara yang ulang tahun tidak dapat kado apa-apa.
Apa akan yang menjadi respon saudara? Saya jamin respon pertama saudara, kalau saudara orang Batak, Manado, Ambon dan sebagainya, saudara akan panggil security, usir semua orang dari rumah saudara. Ya kan saudara? Bayangin saudara yang ulang tahun tetapi di antara mereka tidak ada yang memberi kado buat saudara. Saya mau bilang sama saudara, Tuhan pasti memberi kado buat saudara, katakan amin. Kado yang terbaik sudah dia berikan 2000 tahun yang lalu, anaknya yang tunggal. Anaknya yang dia kasihi, nama Yesus Kristus Tuhan. Tinggalkan surga, dari yang tak terbatas menjadi terbatas. Dari Allah yang penuh kuasa menjadi manusia yang tak berdaya. Itu pemberian the greatest gift of all. Pemberian terbaik yang pernah ada. Tapi saya mau bilang sama saudara, Tuhan ketika Yesus hari ini kita merayakan. Tanggal 25 nanti sebagai kelahirannya. Saudara dan saya dapat memberikan sesuatu kepada Tuhan, katakan amin. Tapi yang menjadi pertanyaan, pemberian apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Berapa waktu yang lalu ada seorang yang saya hormati, orang yang secara finansial tercukupi. Orang yang secara pengalaman udah cukup senior, orang yang secara kebutuhan sudah punya semua. Kasih sama dia aja bingung saya saudara. Karena secara harta lebih banyak dia daripada saya. Secara rumah mobil lebih banyak dia. Walaupun rumah saya 2 hektar, dia 5 hektar. Serius banget habisnya saudara. Ngomong-ngomong jangan ambil nih balon-balon di sini ya. Saudara saya aja kasih hadiah kepada orang yang di atas saya bingung. Nah hadiah apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan yang punya segalanya. Pemberian apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan yang memiliki hidup kita. Setelah saya pelajari Alkitab, ternyata Tuhan tidak memiliki segalanya dalam tanda kutip. Ternyata ada beberapa hal yang Tuhan tidak bisa miliki kalau saudara nggak kasih. Sedikitnya ada 4 kebenaran yang ingin saya bagikan pada saudara pada malam hari ini. Coba saudara yang siap diberkati, bisa lambaikan tangan saudara dulu. Yang siap diberkati kasih tepuk tangan dulu. Yang luar biasa bagi Tuhan kita. Yang pertama yang bisa saudara dan saya berikan. Yang tanpa Tuhan gak bisa lakukan ini. Hanya saudara yang bisa melakukan. Pemberian yang pertama yang saudara bisa kasihkan, I give him my trust. Saya memberikan kepercayaan saya kepada Tuhan. Keputusan untuk percaya kepada Tuhan adalah keputusan pribadi kita. Iman kita, Allah gak bisa lakukan apa-apa. Karena saudara yang memutuskan. Saudara mau percaya atau tidak. Alkitab katakan jadilah padamu sesuai dengan yang kau imani. Karena ketika ada sesuatu hal ajaib terjadi di belahan bumi, seseorang pasti beriman. Ketika ada sakit penyakit disembuhkan dalam seorang tubuh manusia, seseorang pasti beriman. Ketika ada hutang yang gak tahu dari mana bisa dibayar, tiba-tiba ada berkat, tiba-tiba seseorang pasti beriman dalam kejadian tersebut. Katakan amin. Karena Allah dia tidak bisa memaksa saudara untuk menaruh kepercayaanmu kepada dia. Pemberian yang pertama yang bisa saudara dan saya berikan kepada Allah adalah your trust. Kepercayaanmu kepada Tuhan. Imanmu kepada Allah. Hanya itu yang Tuhan minta. Tuhan gak minta uangmu. Karena pada prinsipnya uangmu juga milik dia. Engkau punya uang hari ini dia pinjemin sama saudara. Ketika engkau dipanggil Tuhan uangmu jadi milik orang lain. Ketika engkau dipanggil Tuhan uangmu gak kau bawa ke surga. Pada prinsipnya apapun yang kita kasih secara fisik punya Tuhan. Katakan amin. Kalau saya bisa hari ini melayani. Dengan keadaan seperti ini punya Tuhan. Tetapi saya bisa berikan sesuatu sama Tuhan di Natal ini. Mari berikan kepercayaanmu sama Tuhan. Dasar firman Tuhan Mazmur 50 ayatnya yang ke-15. Sama-sama kita baca Tiberias, Gadinias dan yang di rumah. Versi bahasa Indonesianya dulu Mazmur 50 ayatnya yang ke-15 saudara. Sama-sama kita baca, mungkin mereka lagi cari, saudara bisa buka di Alkitab saudara. Engkau yang gak bawa Alkitab, gak bawa HP, celakalah engkau malam ini. Karena Tuhan menunjukkan kejahatanmu saudara. Mazmur 50 ayatnya yang ke-15. Ayo jangan lihat pendetanya, lihat Alkitabmu ayo. Ya. Jangan belaga-belaga lihat, padahal kau lihat WA mantanmu. Mazmur 50 ayat yang ke-15, sudah di sana? Coba tengok kiri kanan saudara, siapa tahu dia bohong saudara. Ya kan jangan-jangan bukan Mazmur yang dibuka. Jangan-jangan dia buka kitab Korintus. Mazmur 50, saudara ditolong oleh pemegang slide. Terpujilah pemegang slide. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau. Aku akan apa?
memuliakan engkau. Mazmur 50 ayat yang ke-14, terjemahan bahasa Inggris NIV, diterjemahkan dengan secara luar biasa. I want you to trust me in your times of trouble. Dikatakan, ya mana ayatnya? Ya tadi Mazmur 50, 14. I want you to trust me in your times of trouble, so I can rescue you and you can give me glory. Tuhan mau saudara menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan. Agar ketika sesuatu yang buruk terjadi sama saudara, yang muncul dalam pikiranmu bukan langsung telepon orang pintar. Yang muncul dalam pikiranmu bukan langsung telepon orang untuk tolong saudara. Agar ketika saudara sedang mengalami masa sukar yang hari ini, saya tahu seseorang di tempat ini mengalami masa sukar. Saya tahu seseorang di tempat sedang mengalami masa-masa yang sulit. Saya tahu seseorang yang menonton live streaming ini sedang mengalami masa-masa yang tidak mudah buat dia. Tetapi hari ini firman Tuhan berkata pemberian yang Tuhan gak bisa. Yang Tuhan gak bisa kasih sama kita. Cuman kita bisa kasih sama dia. Yaitu apa saudara? Kepercayaan kita sama Tuhan. Imanmu kepada Tuhan. Hari-hari ini masa yang sulit. Hari-hari ini mungkin masa yang tidak mudah. Tapi letakkanlah kepercayaanmu kepada Tuhan. Katakan amin. Sesulit apapun, setidak mungkin apapun, setidak masuk akal apapun, percaya kepada Tuhan. Alkitab katakan orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Berapa banyak di tempat ini yang menaruh harapannya sama Tuhan. Haleluya, janji firman Tuhan engkau tidak akan dipermalukan. Amin saudara, menaruh harapannya. Kalau tepuk tangan jangan 1-2 orang, sama-sama kita bantu tepuk tangan. Merdeka. Ini rasanya di Gading Nias kayak di Amerika ya. Ya, kayak di bule-bule gitu ya. Ada ini gitu, kayak di Times Square. Ya, tapi yang di Cibubur. Bukan yang di Amerika. Keren nih dekor nih, mantep nih saudara. Oh, ngomong apa sih? Menaruh pengharapanmu kepada Tuhan. Pemberian apa kedua? Yang Tuhan gak bisa lakukan sendiri. Dia butuh kita yang beri. Yang pertama adalah memberi kepercayaanmu kepada Tuhan. Yang kedua, pemberian apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan? I give him first place in my life. Saya memberikan tempat pertama dalam hidup saya. Tuhan nomor 1, yang lainnya nomor kesekian. Katakan amin. Alkitab dimulai pada kitab Kejadian. Pada mulanya adalah Allah, Tuhan pada mulanya dalam kitab hukum Taurat, 10 hukum Taurat. Yang pertama kitab katakan apa? Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada padamu Allah lain apa? Di hadapanku. Allah lain bukan hanya bicara mengenai Allah yang kita sembah secara agamawi. Tetapi Allah lain dalam bahasa lainnya bicara mengenai idol, idola. Kalau pekerjaanmu lebih penting dari Tuhan, dia Tuhanmu. Kalau usahamu lebih penting daripada Tuhan, dia Tuhanmu. Kalau engkau lebih bersemangat mengunjungi tokomu, engkau lebih bersemangat mengunjungi gebetanmu, engkau lebih bersemangat nonton drama Korea, daripada bersemangat ke Gading Nias nonton pendeta boyband Korea Utara, berarti drama Korea Tuhanmu. Jadi ketika ada masalah berdoalah sama Lee Min Ho. Ada opung-opung, siapa itu Lee Min Ho? Marga Siregar dia bung. Lee Min Ho, Siregar. Dari mana kampungnya? Kawan Jahe. Suka-suka kau lah Bambang. Letakkan Tuhan nomor 1. Dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Salah satu ayat yang paling kita sering baca. Versi bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Yuk sama-sama kita baca. Tiberias Gading Nias yang di rumah. Yang lagi ngemil biapong babi. Taruh babi dulu. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3, iya. Jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu. Jadi kita yang perlu usahain, kita yang perlu cari, kita yang perlu bayar harga. Bangun pagi Alkitabmu gak tiba-tiba langsung kebuka. Itu ada kuasa gelap di situ. Engkau perlu bangun, engkau perlu pilih HP apa Alkitab. Ketika hari Minggu engkau yang pilih. Gak tiba-tiba badanmu di gereja. Engkau yang perlu pilih. Mau ke puncak, ke Bonte, atau ke Gading Nias. Ibadah.
Ketika engkau dihadapkan dalam kehidupan, engkau yang pilih. Pemberian yang bisa kita berikan kepada Tuhan yang kedua adalah menjadikan dia nomor satu. Karena Tuhan tidak pernah menjadikan saudara nomor dua dalam kehidupan ini. Amin. Jadikan dia, usahakanlah dahulu. Tolong tampilkan ayatnya. Usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu. Karena ketika Allah memerintah hidup saudara dan saya jangan takut. Ketika Tuhan menjadi nomor satu, engkau tidak pernah menjadi nomor yang paling terakhir. Karena ketika Tuhan jadi nomor satu. First, saya berusaha bagaimana caranya menjadikan Tuhan nomor satu. Saya tulis dalam satu akronim yang menarik dari kalimat-kalimat bahasa Inggris. First, yang pertama bicara mengenai finance. Finance, keuangan. Ketika saudara memiliki uang, ketika Tuhan percayakan harta sama saudara, mana yang pertama kali muncul dalam hati saudara? Karena ketika Tuhan percayakan harta sama saudara, yang muncul pertama kali langsung beli mobil baru, yang muncul langsung bagi bapak-bapak istri baru. Pak, jangan ketawa Pak. Karena kadang-kadang pria itu dicobai bukan ketika miskin. Pria dicobai ketika kaya. Wah, cowok walaupun gak ganteng, tapi uangnya banyak, jadi ganteng dia. Betul? Kok jawab lagi? Udah gak tahu malu lagi gue tengok kau ya. Oh cowok saudara, apalagi uangnya banyak, jabatannya. Iya. Makanya Bu, saya mau bilang Bu, engkau harus dandan. Engkau jangan pakai daster dari zaman Tuhan datang sampai sekarang daster. Rambut kau kepang kayak pangeran di Ponorogo. Gak pernah keramas, dandan yang cantik, rawat dirimu. Ketemu suami gosok gigi dulu. Suamimu pulang kok ganteng, kok cantik gitu. Engkau masak yang enak. Pak Pendeta gak bisa masak, Gojek banyak. Pesan, bikin dia bahagia. Ketika engkau punya harta. Karena gini, saya mau bilang sama saudara. Ketika istri, saya gak bilang istri doang ya. Laki-laki juga kalau memang udah dasarnya buaya. Mau istri sebaik apa juga ya, namanya buaya susah dijinakin. Yang ketawa buaya semua tuh. Saya mau bilang, ketika menikah sama istri kami sepakat untuk apa? Jaga diri, jaga badan, jaga penampilan, jaga hubungan, tetap ngedate. Kami kemarin baru ngedate ke Perancis. Perapatan Ciamis. Kemarin baru balik dari LA. Langgawan atas. Ngedate, jalan bareng, ngobrol bareng, olahraga bareng. Kalau badan saya udah mulai mengembung, perut saya udah maju gitu. Istri saya kalau ngomong mah simple tapi tajam. Sayang yang maju iman bukan perut. Tapi juga kalau dia gemuk saya bilang, wow gendut ya. Gendut banget ya. Gendut banget. Finance, ketika engkau diberkati secara uang. Kemana uangmu itu menunjukkan di mana posisi Tuhan. Saya gak bicara mengenai persembahan ya. Saya gak bicara mengenai perpuluhan karena Tiberias pantang ngomongin itu. Tapi apa yang kau lakukan dengan hartamu menunjukkan siapa Tuhanmu. Kalau kau lakukan dengan hartamu untuk memuaskan dirimu sendiri. Tidak ada sedikit pun bagian pekerjaan Tuhan jadi berkat buat orang lain dan sebagainya. Jauh. Suatu hari saya nonton yang namanya acara finance. Saya dengar dari teman saya. Nonton di radio acara finance. Ada seorang pengusaha padahal bukan orang Kristen. Bukan orang Kristen. Dia bilang, Pak, saya udah lakukan finansial begini, udah pakai begini, udah. Tapi semua yang kita lakuin kok malah rugi terus ya Pak? Kok gak pernah untung ya? Salah di mana ya? Saya dengerin sama teman saya dan kita pikir mungkin jawabannya itu secara finansial. Ya. Tetapi financial advisor ini jawabnya di luar dugaan. Bahkan cenderung mirip firman Tuhan. Apa jawabannya? Dia bilang demikian. Oh udah semuanya Pak? Udah. Udah buat ini? Sudah. Sudah hitung cost dan segala macam? Sudah. Sudah pakai ini? Sudah. Kalau gitu Pak, berapa sisa uang Bapak? Disebutin ada 50 juta. Ya udah Pak. Sisa uang Bapak 50 juta, beberapa persen dari uang itu Bapak bawa ke panti asuhan. Dengarnya kaget tuh. Kan harusnya kan begini, begitu. Bawa ke panti asuhan. Ngapain? Kasih sama orang-orang miskin. Berkati orang-orang miskin. Di saat lagi susah bangkrut, suruh berkatin orang miskin. Padahal yang ngomong bukan orang Kristen. Tapi banyak orang Kristen diberkati Tuhan ketika lihat orang miskin belaga gak lihat. Saya doa beneran gak lihat tuh nanti.
Natal is not about you loh. Dunia ini terlalu dikit kabar buruk. Terlalu banyak kabar buruk, terlalu dikit kabar baik. Ketika engkau memikirkan tentang uang, first, yang pertama finance, menunjukkan di mana Tuhan. Yang kedua, kalau engkau ingin tahu apakah Tuhan menjadi yang terutama dalam hatimu, dilihat dari your interest. Apa yang menjadi hobimu? Apa yang menjadi ketertarikanmu? Karena ketika engkau meletakkan Tuhan dalam your first, dalam segalanya, maka hobimu tidak akan menghalangi ibadahmu. Maka kesukaanmu tidak akan membuat engkau nggak ke gereja. Jangan karena engkau hobi mancing, engkau nggak ke gereja. Jangan karena engkau hobi sama yang namanya modifikasi. Ada orang hari ini minggu pagi lebih rela naik sepeda di bundaran HI. Muter nggak jelas. Tapi nggak gereja. Marah-marah lu. Tapi datang lagi. Banyak orang, maaf ya, hobinya sepedaan lengkap. Bangun pagi jam 5, woi sepedaan gitu. Foto lagi, sepeda. Gereja, enggak. Jangan jadikan hobimu jadi berhala gitu. Ada orang nonton drama Korea, kuat, begadang kuat. Sampai taruh di sini tuh mata gitu. Kuat. Giliran pendeta khotbah telat dikit. Lama banget di khotbah. Untung Tuhan penuh kasih loh. Kalau Tuhan modelnya kayak saya. Udah mati kau. Anak-anak muda. Jangan hobimu jadi Tuhan. Hobi nonton, hobi segala macam. Kuat bangun pagi. Bisa 5 jam di tempat tidur liatin Instagram. Liatin sosial media. Liatin Facebook, udah Facebook tutup, buka lagi Instagram. Instagram tutup, buka lagi TikTok. TikTok tutup, di situ aja kau buka. Maaf ya, hari-hari ini setan bukan bertanduk, bukan bergigi, bukan gitu. Hari ini setan apa? Hobimu, gadgetmu. Hari-hari ini setan enggak, setan pinter dia. Dia nggak nakutin kita di atas pohon gitu. Nggak ada yang mau ikut setan. Setan akan bikin apa? Ayo ikut Facebook, TikTok. Tadi saya ngopi di sini nih sama teman-teman. Kiri kanan anak muda pada TikTok. Saya di belakang mau ikut. Saya, iya kiri kanan. Waduh, taruh di sini kamera. Jadi taruh kamera di sini. Coba lagi ya. Saya bilang di belakang, ayo. Iya benar. Astagfirullah. Jangan jadikan hobimu. Ketika hobimu lebih penting daripada Tuhan. Dulu saya suka banget bola, suka banget. Saya bisa begadang nonton bola. Tapi ketika saya sudah mulai melayani, saya begadang nonton bola, paginya saya nggak maksimal. Tuhan bilang sama saya, Tuhanmu bola apa Tuhan? Saya bilang ya Tuhan lah. Kenapa engkau sisihkan waktu untuk bola, tapi tidak buat aku? Kalau engkau bisa bertahan ya, nonton drama, nonton sinetron dan sebagainya. Kenapa engkau nggak bisa bertahan baca firman? Kalau engkau bisa menghabiskan novel yang tebelnya auzubillah min syaitonir itu, kenapa engkau nggak pernah menyelesaikan firman Tuhan? Apakah terlalu tebal buatmu? Maaf ya. Ketika engkau mengatakan Tuhan kau yang terutama. Tapi cuma karena nonton konser kesukaanmu. Ketika cuma nonton datang ke bioskop dan sebagainya. Menyingkirkan Tuhan dalam hidupmu. Yang pelayanan. Jangan pernah alasan melayani. Aduh maaf ya gak bisa pelayanan. Kenapa? Mau ini dulu, mau itu dulu. Waktunya sudah dekat. Pak Riyaji bilang Tuhan bukan lagi di awang-awang, udah berjalan di atas loteng. Dikit lagi Tuhan datang. Ini bukan waktunya malas-malasan buat Tuhan, katakan amin. Yang ketiga, ketika kita ingin tahu bagaimana apakah Tuhan dalam hati kita yang nomor satu. Yang pertama dari keuanganmu, dari hobimu. Yang ketiga dari your relationship sama Tuhan. Dari caramu membangun hubungan. Kadang-kadang hari ini anak-anak muda pacarnya lebih penting. Jangankan Tuhan, orang tua juga dihajar. Diajakin orang tua temenin aku dong ke pasar.
capek mah, ngantuk, hujan. Ada petir, ada gundala putra petir, ada setan, ada UFO, pokoknya semua deh. Ada kuntilanak, lengkap alasannya. Tapi giliran pacar bilang, sayang jemput aku dong. Belum dirit udah sampai dia. Udah sampai. Berikutnya adalah waktu saya nggak banyak, your schedule. Ada banyak orang mulai men-setting 1 year program 2021. Program 1 tahun. Beli ini, beli itu, bangun ini, sekolah ini. Lihat programnya. Dari A sampai Z ada enggak tulis seperti ini. Lebih lagi dekat sama Tuhan. Pengen setia ibadah Rabu di Gading Nias. Pengen bangun mesbah keluarga. Pengen puasa buat Tuhan. Pengen belajar teologi. Ada enggak? Jangan cuma perkara-perkara duniawi kau tulis. Pengen punya rumah baru, pengen ini. Udah kau tulis, kau bilang Tuhan ini listku, berkati berhasil. Kalau engkau punya hubungan sama orang. Dan engkau pengen orang itu memenuhi kebutuhanmu. Kau bilang ini keperluanku. Dan kalau engkau punya kemampuan dan engkau lihat tidak ada tentang engkau di situ. Apa perasaanmu? Kau akan bilang sama dia, bagimu aku apa? Pemuas nafsumu doang. Bagimu aku apa? Cuma untuk memenuhi. Aku cuma jin dalam botol. Yang kalau engkau terdesak engkau panggil aku. Yang kalau engkau kepepet engkau ingat sama aku. Yang kalau engkau sedang kesusahan engkau cari aku. Giliran everything's good engkau lupa sama aku. Saya mau bilang sama saudara. Jangan jadikan Tuhan itu. Ketika engkau menyusun program 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Kelihatan di mana Tuhan di situ. Kelihatan. Kalau Tuhan segalanya bagimu. Yang pertama kau tulis tahun 2021. Aku mau lebih dekat sama Tuhan. 2021 aku mau cinta Tuhan. Aku akan ibadah dari jam 7 pagi sampai sesi terakhir. Gak ada yang salah sama itu. Gak ada yang salah. Loh saudara bisa maraton drama Korea 1 season 16 episode. Engkau gak capek? Saudara bisa begadang nonton TV, saudara bisa begadang main PUBG. Saudara bisa begadang nonton segala macam. Saudara bisa kuat, tapi kenapa engkau gak bisa kuat buat ibadah? Zaman dulu saya baru bertobat, God is my witness. Hari Minggu ke gereja, tengah minggu ke gereja. Hati itu kayaknya pengen nempel terus sama Tuhan. Bahkan awal-awal mulai melayani hari Minggu, beberapa ada teman lama saya melayani di sini. Sepulang dari pelayanan jam 11 di Sarbini atau jam 10. Gak mau pulang dari gereja. Karena kenapa? Aduh gereja segalanya. Melayani Tuhan segalanya. Berikutnya yang terakhir adalah trouble first. Finance, interest, relationship, schedule, and trouble. When you in trouble, ketika engkau dalam masalah. Siapa yang pertama dalam your speed dial? Yang pertama kali your 911. Yang pertama kali kau hubungi. Saya suka dengar kalau orang lagi jatuh, yang muncul di mulutnya pertama itu Tuhannya. Kaleng, berarti nyembah kaleng dia. Tapi kalau dia bilang, Tuhan Yesus. Karena gak mungkin disetting. Yang muncul gitu tiba-tiba. Dalam tidur, ada teman saya panas tinggi. Orang kalau lagi panas tinggi kan suka ngigo. Ngigonya Alkitab. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama dengan Allah. Allah bersama dengan Yesus. Iya, kita sampai besok baru sampai kitab ini, hakim-hakim. Berikutnya kita masuk saja saudara, kado apa yang bisa kita kasih bagi Tuhan. Yang pertama adalah your trust. Yang kedua adalah jadikan Tuhan yang terutama. Kan ada lagunya kan, yang terutama di dalam hidup ini. Meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan. Haleluya, haleluya, saya. Sambil angkat tanganmu, Tiberias. Haleluya. Saya mau
Saya mau. Saya mau cinta Yesus. Ketika saya baru pacaran sama istri saya, tiap hari maunya ketemu dia. Karena dia adalah yang saya utamakan, yang saya pentingkan. Yang ketiga, apa yang bisa kita berikan kepada Yesus? Kado yang Tuhan gak punya. Dan cuma kita yang bisa kasih. Yang pertama, your trust, kepercayaanmu sama Tuhan. Yang kedua yang bisa kita kasih sama Tuhan, jadikan dia yang nomor satu dalam kehidupanmu. Bukan yang lain. Yang ketiga, ada 4 kebenaran poin, 4 kebenaran firman Tuhan. Apa yang bisa kita kasih, kado apa yang bisa kita kasih sama Tuhan adalah your heart. Adalah hati saudara. Kita buka dasar kebenaran firman Tuhan. Mazmur 37 ayatnya yang kelima. 37 ayatnya yang kelima. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Ia akan memunculkan ayatnya yang ke-6. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti apa? Seperti siang. Apa kado apa yang bisa kita kasih sama Tuhan? Yang ketiga adalah your heart, hatimu. Anak-anak muda yang suka mengikuti jadwal saya, dengar baik perkataan saya. Hatimu diingini oleh yang punya surga. Jangan kasih hatimu sama laki-laki yang gak jelas gitu. Jangan kasih hatimu sama laki-laki yang baperan, sensian, cemburuan, emosian, pembohongan, penipuan, dan sebalanya. Kita terlalu gampang kasih hati kita kepada orang yang memperlakukan dengan tidak baik. Padahal Yesus naik ke kayu salib agar apa? Hatimu. Dia nggak mau kau mencintai dia dengan paksaan. Sebagai Allah dia bisa buat saudara tunduk seperti malaikat tanpa mempertanyakan. Tapi dia kasih saudara hadiah yang paling indah apa? Free will. Kehendak bebas. Dia mau saudara mencintai dia bukan karena perintahnya. Dia mau saudara mencintai dia bukan karena paksaan. Dia mau saudara mencintai dia karena engkau memutuskan untuk mencintai dia. Saya nggak mau istri saya mencintai saya karena perkara-perkara yang sederhana atau perkara-perkara yang cuman secara fisik atau apa gitu. Saya nggak mau dia cinta sama saya karena takut sama saya. Tapi saya mau dia cinta sama saya karena dia tahu yang paling sayang sama dia di luar Tuhan saya. Yang paling tulus sama dia di luar orang tuanya adalah saya. Tuhan juga pengen saudara memahami itu. Mengapa engkau bisa percaya sama pria yang telah menyakitimu berkali-kali, engkau beri kesempatan. Mengapa engkau bisa percaya sama orang yang telah membohongi engkau berkali-kali, engkau beri kesempatan. Tapi mengapa engkau gak bisa percaya kepada Allah yang naik ke kayu salib, bermahkota duri, dicambuk, ditikam, mati bagimu. Mengapa engkau gak bisa percaya? Kasih hatimu sama Tuhan. Bagi engkau yang belum menikah hari-hari ini, kasih hatimu sama Tuhan. Biar Tuhan kasih hatimu sama orang yang tepat. Bagi hari-hari ini engkau yang hatimu hancur karena suamimu menipu, menyelingkuhi engkau. Bagi hari-hari ini engkau, para suami yang hatimu hancur karena istrimu mungkin mengecewakan engkau. Berikan kepada Tuhan. Hatimu dia inginkan. Alkitab katakan apa? Mengapa hati begitu penting? Alkitab katakan demikian. Kita buka Lukas 12 ayat yang ke-34. Lukas 12 ayat yang ke-34. Karena di mana? Lebih semangat lagi. Stop, baca sama-sama. 1, 2, 3, iya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saya baru tahu tadi sore, lebih tepatnya tadi siang. Arti dari harta. Pikiran saya selama ini cuma financial things. Cuma mengenai hal-hal uang. Tapi ternyata apa yang paling kau appreciate. Apa yang paling kau hargai. Apa yang paling engkau cintai. Itulah yang menjadi tempat hatimu berada. Kalau engkau sangat mencintai mobilmu. Engkau bangun pagi engkau akan lap mobilmu sedemikian rupa. Kalau engkau bangun pagi engkau mencintai perkara-perkara dunia. Engkau lakukan pertama untuk itu. Di mana hatimu berada. Orang Majus datang ketemu Yesus. Bawa pemberian persembahan. Emas, kemenyan, dan mur. Dia kasih emas. Dia mau bilang gini sama Tuhan. Yang pertama engkau lah raja segala raja. Yang kedua dibanding emas ini. Engkau jauh lebih penting dari itu semua. Tuhan jauh lebih penting daripada harta.
bukan harta lebih penting dari Tuhan. Akibat orang mengejar kekayaan, nipu sana nipu sini. Akibat orang ingin menjadi kaya, lakukan segala cara, gereja pun ditinggal. Agama pun ditinggal. Rela ganti nama depan, rela ganti KTP dengan agama yang lain. Rela tinggalin Yesus. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Firman Tuhan mengatakan demikian dalam Hosea 6 ayat yang ke-6. Tuhan tidak perlu uang saudara. Saya ulang sekali lagi. Tuhan tidak perlu uang saudara. Katakan amin. Ketika engkau memberi uang bagi pekerjaan Tuhan, itu semata-mata untuk memperlebar pekerjaan Tuhan. Tetapi kabar yang perlu kita pahami bahwa uang yang kau punya semua datang dan berasal milik dari Tuhan. Katakan amin. Jadi kita baca dasar kebenaran firman Tuhan Hosea 6 ayat yang ke-6. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3, ya. Bahasa NLT-nya Hosea 6 ayat yang ke-6. I want you to show love, not offer sacrifice. Dikatakan, I want you to know me more than I want burnt offering. Tuhan lebih pengen saudara menunjukkan cintamu kepada dia daripada persembahanmu. Katakan amin. Hari-hari ini ada orang kasih persembahan gede sama gereja. Dia pikir, Tuhan, gue mau aneh-aneh kayak, yang penting gue kasih uang buat gereja. Gue mau macem-macem, yang penting gue kasih uang sama Tuhan. Gak. Lebih baik kau gak kasih uang, tapi hatimu mengasihi dia. Amin. Tetapi saya tahu orang yang mengasihi Tuhan pasti memberi. Tanpa dipaksa, tanpa disuruh, pasti memberi. Pak Pariaji ketika pertama kali dipanggil Tuhan, Ibu Gembala ketika dipanggil Tuhan. Apa yang dilakukan? Harta yang dia punya bukan lagi soal mereka. Tabungan di bank, di salah satu bank 800 juta pada masa tahun 80-an. Dalam tempo 3-4 bulan habis. Tapi gak sedih. Tapi gak marah kok uang habis enggak. Malah seneng. Karena bagi mereka kalau dipakai buat pekerjaan Tuhan artinya Tuhan berkenan. Tiap kali bikin ibadah gak ada kolektor. Ibadahnya gak ada kolektor. Dan tiap kali ada orang datang butuh uang, butuh apa. Ibu Gembala copot cincinnya, jual. Buat lakukan. Pak Pariaji juga demikian, harta yang dia punya. Gini, orang kalau sudah bertobat, sudut pandangnya bukan lagi. Paulus mengatakan demikian, dahulu apa yang kuanggap keuntungan, tapi sekarang dibanding pengenalan akan Kristus, aku anggap sebagai apa? Ini baca Alkitab apa sih? Kerugian. Engkau belum bertobat, dan engkau sudah bertobat, beda dong. Tapi ada banyak orang berpikir di gereja begini, di dunia bisnis begini, di dunia pertemanan begini. Mereka punya standar demi standar. Double standar. Kalau di gereja oke, kelihatan begini. Gereja. Tapi kalau di dunia bisnis gak bisa dong. Kita harus ngikutin peraturannya gitu. Dan sebagainya. Tapi saya mau bilang sama saudara. Tuhan lebih menanti hatimu daripada persembahanmu. Tuhan lebih menunggu hatimu daripada apa yang bisa kau berikan. Semua yang kita beri datang berasal dari Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, saya undang teman saya, pemain keyboard. Kado apa yang bisa kita beri kepada Tuhan? Yang pertama adalah your trust, kepercayaanmu. Yang kedua, kado apa yang bisa kita beri kepada Tuhan? Yang kedua adalah menjadikan dia yang pertama dalam kehidupan saudara. Yang ketiga, kado apa yang bisa kita kasih sama Tuhan? Kau berikan hatimu sama Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, kado apa yang bisa kita kasih sama Tuhan? I will bring to Jesus others people. Saya akan berikan sama Tuhan orang lain untuk mengenal Yesus. Dasar kebenaran firman Tuhan, Matius 2, 9 sampai dengan 10. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3, ya. Ayatnya yang ke-10 sama-sama kita baca. Ketika orang Majus di-guide, dinavigasi, dituntun, diberi GPS oleh bintang. Katakan amin. Mereka selama mereka mengikuti bintang itu, mereka akan bertemu dengan yang namanya juru selamat.
Dulu mereka dipimpin oleh bintang. Tapi sekarang dunia sedang membutuhkan bintang-bintang yang lain. Engkau dan aku. Jadilah bintang itu di tengah kegelapan. Agar ketika orang melihat saudara, mereka mengikuti saudara. Dan ketika mereka mengikuti saudara, mereka menemui mengapa engkau bisa bersinar, mengapa engkau bisa kuat, mengapa engkau bisa bertahan, mengapa engkau tetap diberkati, mengapa engkau naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor, mengapa engkau menjadi orang-orang yang berbeda, karena engkau berhenti dan mereka lihat rahasia dari keberhasilanmu adalah Yesus. Rahasia dari semua kesuksesan kita adalah Yesus. Kemarin saya mendengar shocking berita yang mengejutkan. Saudara pasti tahulah. Orang yang kita kasihi 19 tahun dipanggil Tuhan. Saya pimpin, saya nangis. Dan banyak orang bilang kenapa terlalu muda dipanggil Tuhan. Saya pun mempertanyakan kenapa terlalu muda dipanggil Tuhan. Dan Tuhan kasih impresi, kasih rema di hati saya. Buat apa aku kasih panjang umur tapi gak berdampak buat orang lain. Bukan berapa lama engkau hidup, tapi selama engkau hidup ada engkau memberi dampak. Yesus hanya muncul dalam dunia. Dia 30 tahun dia muncul dalam pelayanan, 3,5 tahun dia muncul. Tetapi dampaknya sampai hari ini kita dapat merasakan pengajaran Yesus. 3,5 tahun dia cuma muncul. Tapi dampaknya mengubah, menjungkir balikan dunia. Bahkan perhitungan tanggal dimulai dengan yang namanya BC, before Christ. Dan AD, after Christ. Penghitungan tanggalan pakai kematian Yesus, kelahiran Yesus, dan sebelum Yesus. Saking impactfulnya Yesus. Bukan berapa lama, ada orang hidup 60 tahun. Tapi cuma nyakitin orang. Ada orang hidup begitu lama, tapi cuma menjadi benalu buat orang lain. Ada orang hidup begitu lama, tapi tidak pernah orang mengecap Yesus dalam hidup dia. Ada beberapa bangku kosong di sini. Kau bisa bawa orang kepada Yesus. Jadilah berkat. Nafas pelayanan Tiberias, jiwa. Makanya Pak Paryaji di tengah pandemi memutuskan buka ibadah. Secara matematika gedungnya lebih mahal, sewanya lebih mahal, biaya kesehatannya, resikonya lebih repot. Tapi bagi Pak Paryaji sama Ibu Paryaji, jiwa lebih penting. Satu harga jiwa lebih berharga daripada seluruh dunia. Saya lihat adik saya panggil Tuhan. Banyak orang nangis, kumpul. Dalam hati kecil saya tanya, suatu hari saya ada di peti itu nanti. Apa yang saya tinggalin kepada dunia ini? Saya enggak buat saudara memikir kematian, enggak. Tapi ada sebab Alkitab bilang lebih baik pergi ke rumah duka daripada pergi ke rumah pesta. Di rumah pesta kita gak belajar. Di rumah duka kita belajar. Suatu hari engkau dan aku di tempat ini siapapun. Each one of you. Lantai 1, lantai atas. Each one of you. Kau akan menghadap hakim yang agung. Adil. Benar. Tidak dapat disogok. Tidak dapat segalanya. Dia akan menilai berdasarkan perbuatanmu masing-masing. Kalau hari ini kau belum bertobat, bertobat. Kalau hari ini kau masih kepahitan, ampuni. Kalau hari ini kau masih hidup dalam perjinahan, percabulan, minta tolong sama Tuhan supaya kau lepas dari itu. Kalau hari ini kau masih punya hubungan di luar orang yang bukan orang percaya, lepaskan. Kalau hari ini engkau hidup, saya nonton juga bagi orang yang nonton di rumah, dimanapun kau berada. Kalau hari ini engkau jauh dari Tuhan, engkau tidak diciptakan untuk jauh dari Tuhan. Engkau diciptakan untuk mendekat kepada Tuhan. Percuma Natal kalau gak bertobat. Merry Christmas! Merry Christmas, Happy New Year. Bertambah tua. Tapi tidak bertambah beriman. Tidak bertambah bijaksana. Doa saya,
Kado apa yang bisa kita kasih sama Tuhan? My trust. Yang kedua, menempatkan dia menjadi yang number one, numero uno, nomor satu. Yang ketiga, my heart. Kado apa yang keempat yang bisa saya kasih sama Tuhan? Jiwa. Untuk setiap tetanggamu yang engkau gak peduli, Tuhan nangis buat dia. Untuk setiap orang yang engkau ketemu yang engkau bahkan benci sama dia, Tuhan nangis buat dia. Untuk setiap sepupumu, temanmu yang engkau dapat kesempatan dekat sama dia dan engkau gak ceritakan tentang Yesus, Tuhan nangis buat orang itu. Tuhan menanti orang itu datang kepada dia. Dan bilang sama Tuhan, malam ini pakai aku. Pakai lidah mulut bibirku perkataanku agar melalui aku dia bisa kenal Yesus. Untuk setiap orang yang bertemu dengan saudara, Tuhan menangis untuk orang itu. Mengapa Tiberias gereja yang diberkati Tuhan luar biasa? Karena Papa Riaji sama Ibu, dalam pikiran mereka cuma soul, jiwa. Buka cabang. Saudara pikir buka cabang gak butuh biaya? Beli AC, beli bangku, bayar sewa gedung, dan sebagainya. Kalau mau cari cuan doang, udah satu cabang penuh di situ, untung semua udah. Tapi Papa Riaji buka cabang sebanyak mungkin. Agar apa? Semakin banyak jiwa datang bagi Tuhan. Doa saya Natal ini menjadi Natal yang berbeda tahun, bukan karena pandemi. Tapi yang berbeda karena hati kita baru. Saya berikan kepadamu kepercayaanku Tuhan. Saya menempatkan engkau menjadi yang pertama. I will give you my heart. Saya akan bawa jiwa-jiwa bagi kerajaan surga. Tutup Alkitab kita. Kemuliaan bagi nama Yesus. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Akan datang dengan suami, dengan istrimu, pegang tangannya. Akan datang sendiri, taruh tangan kirimu di dada. Angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Tetap angkat kedua tanganmu masing-masing pribadi, datang sama Tuhan. Mari menyambut Natal dengan hati yang baru. Menyambut Natal dengan hati yang baru. Dia gak minta uangmu. Dia gak cari hartamu. Yang dia mau hatimu Pak. Yang dia mau hatimu Bu. Yang dia mau hatimu anak-anak muda. Malam hari ini setiap pribadi, setiap mata tertutup, setiap tangan terangkat. Datang sama Tuhan. Kau usah lihat kiri kananmu, bilang sama Tuhan, aku dengar firman-Mu. Aku sadar bahwa Tuhan mau punya hubungan sama aku. Aku sadar bahwa Tuhan mau dekat sama aku. Tuhan mau nempel sama aku. Aku sadar engkau Bapa, aku anak. Mana ada anak jauh dari bapaknya. Mana ada anak gak punya hubungan sama bapaknya. Hari ini sebagai anak-anak Tuhan angkat tanganmu dan bilang, Tuhan aku mau dekat sama Tuhan. Hari ini angkat tanganmu bilang sama Tuhan, Natal ini menjadi titik balikku nempel sama Tuhan. Natal ini menjadi titik balikku, aku punya hubungan pribadi sama Tuhan. Bukan hubungan setiap hari Minggu doang. Bukan hubungan setiap di depan umum doang. Tapi hubungan pribadi lepas pribadi. Hubungan yang nempel sama Tuhan. Ketika engkau ketakutan, Tuhan yang kau cari. Ketika engkau khawatir, Tuhan yang kau cari. Ketika engkau sedang menghadapi masalah, Tuhan yang kau cari. Apa yang menjadi kerinduanmu adalah Tuhan. Apa yang menjadi tujuanmu adalah Tuhan. Apa yang menjadi kesukaanmu adalah Tuhan. Agar segenap hatimu, segenap hatiku hanya mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Pribadi lepas pribadi. Cek dirimu. Cek dirimu. Saya pun cek diri saya. Pribadi lepas pribadi, cek dirimu. Engkau para pelayan Tuhan, cek dirimu. Engkau para bapak, cek dirimu. Engkau para ibu, cek dirimu. Anak-anak muda, cek dirimu. Terlalu sering kau nangis buat orang yang salah. Tapi kau gak pernah nangis buat Tuhan. Terlalu sering kau berusaha untuk orang yang gak benar. Tapi kau gak pernah berusaha untuk cari Tuhan. Ayo, it's okay untuk nangis. It's okay untuk hancur hati. Malam ini jangan pulang dengan bawa dosa. Malam ini jangan pulang dengan membawa pribadi yang lama. Malam ini angkat tangan dan bilang, Tuhan, aku mau mengasihimu.
Tuhan, aku mau mencintai-Mu lebih dari apapun. Haleluya. Haleluya. Oh, oh, oh. Angkat hatimu, angkat tanganmu, sembah Dia. You are my desire. You are my desire. Engkaulah kerinduanku. Engkaulah kerinduanku Tuhan. Engkaulah kerinduanku. Lebih dari segalanya. Lebih dari dunia. You are my everything. Hallelujah. My everything. My everything. Segalanya, segalanya. Semuanya bagimu Yesus. Haleluya. Segalanya, segalanya. Lebih dari dunia, lebih dari harta, lebih dari pengejaran yang lain. You are, Kaulah segalanya. Lalabala shikila, lalabala shaka. Harta benda gak bisa kami kasih sama Tuhan. Karena apa yang kami punya milik Tuhan. Tapi ini hati kami Tuhan. Kami berikan kepadamu Raja di atas segala raja. Seperti orang-orang Majus yang membawa persembahan yang terbaik malam ini. Kami beri persembahan kami yang terbaik. Hati kami milik-Mu Tuhan. Mari bilang sama Tuhan. Hatimu dan hatiku milik Tuhan. Hati kami milik-Mu Tuhan. Hidup kami milik-Mu Bapa. Semuanya milik-Mu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalan-Mu Tuhan. Nyatakan jalan-Mu. Nyatakan jalan-Mu. Oh, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus. Biarlah malam hari ini menjadi malam komitmen bagi setiap kami.
bagi setiap kami yang hadir, bagi setiap kami yang beribadah dalam live streaming, bahkan bagi setiap kami para pelayan Tuhan, agar mulai malam hari ini sisa hidup kami, sepanjang hidup kami hidup hanya bagi Tuhan Yesus, menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menjadikan Tuhan Yesus menjadi segala-galanya di atas segala sesuatu. Kami sungguh percaya Tuhan, sepanjang hidup kami akan menyaksikan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang sungguh nyata bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, siapapun yang hadir pada malam hari ini, yang terima firman Tuhan, semakin bertumbuh, bahkan semakin hari semakin cinta Tuhan, dan semakin memuliakan nama Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Gideon Simanjuntak. Kami sungguh percaya bersama keluarga dipakai Tuhan semakin luar biasa, untuk menyatakan jalan Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan bagi banyak jiwa. Sebentar sebelum kami terima yang terbaik tubuh darah-Mu Tuhan, kami berikan persembahan kami. Kami tahu Tuhan, kami memberikan karena semua yang kami miliki bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena berkat Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Dan kami sungguh percaya siapapun yang memberi pada malam hari ini tidak kekurangan, tidak miskin. Kami biji mata Tuhan, kami anak-anak Tuhan, kami minyak anggur di akhir zaman, kami dipelihara sempurna di dalam kebaikan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, yang siap berikan persembahan, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian. Setelah berikan persembahan, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Dan bagi jemaat Tuhan yang bergabung dalam live streaming pada malam hari ini, yang ingin memberikan persembahan bisa mentransfer ke 3 rekening yang disediakan atas nama Gereja Tiberias Indonesia. Rekening yang pertama itu melalui Bank BCA KCO Gajah Mada dengan nomor rekening 012 3017771. Rekening yang kedua yaitu melalui Bank Mandiri Kemang Raya dengan nomor rekening 1260004328331. Dan rekening yang ketiga khusus dalam bentuk mata uang US dollar melalui Bank BCA USD KCO Gajah Mada dengan nomor rekening 0123018327. Harap hanya mentransfer ketiga nomor rekening yang tertera di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Dan yang kedua, terima kasih bersama diberikan Tuhan Yesus pasti memberkati setiap kita. Dan baiklah mari jemaat Tuhan, di malam hari ini mari kita siapkan kita untuk menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Bagi setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, dan juga bagi siapapun yang ada di rumah yang menyaksikan melalui live streaming, mari siapkan roti dan anggur yang sebentar akan diubah menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan tubuhmu dan darahmu. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Mari kita bangkit berdiri jemaat Tuhan, kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu dan darahmu, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Haleluya. Bagi jemaat yang sedikit mempertegas pengumuman dari MC, tanggal 11 Jumat ini saudara, ibadah Natal Gereja Tiberias diadakan secara online saudara. Tidak ada tatap muka saudara karena menimbang faktor keamanan, faktor kesehatan. Bagaimana mungkin memindahkan Gelora Bung Karno ke tempat sekecil ini saudara. Daripada nanti jemaatnya terlalu banyak bisa sampai di Rawamangun nanti saudara. Ya kan, sampai di Rawamangun nanti repot saudara. Jadi kita memutuskan, Gembala Sidang memutuskan untuk secara online saudara. Tapi tidak mengurangi dari kekusukan ibadah, amin saudara. Ada jemaat yang bilang sama saya, baik Pak kalau gitu nanti saya ibadah di rumah sama sekeluarga, siapin lilin, dia beli lilin.
Mungkin rumahnya suka mati lampu bagaimana saya nggak tahu. Dan dia pakai baju bagus gitu saudara. Jadi ayo sama-sama kita ibadah, nikmati perayaan Natal Gereja Tiberias Indonesia. Jangan bersedih karena tahun depan Tuhan menyiapkan yang lebih indah lagi. Haleluya. Yuk sama-sama tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami, sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Dengan imam percaya, Tiberias sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung tertikam di atas kayu salib. Yang pertama yang memberikan aku bersama keluarga keselamatan, hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Yang kedua untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga tubuh Kristus yang tertombak tertikam di atas kayu salib agar mulai hari ini bersama dengan keluarga kami menolak terkapar di meja operasi, kami tolak pisau operasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma, kemana kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak celaka, tidak bahaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Dengan imam percaya, Tiberias, sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, setan-setan dan segala perbuatannya. Kami menolak perzinahan, perceraian, dijauhkan dari percabulan. Kami tolak kutuk orang ketiga dalam rumah tanggaku. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu, tidak berdusta. Doa-doaku penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Kami tolak fitnah atas gerejaku, atas gembalaku, keluargaku, hidup dan pelayananku. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termeterai, punya rumah di bumi, punya rumah di surga, tidak mengembara. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakitku sembuh malam ini. Dari ujung rambut, telapak kaki, sempurna sehat, tidak migrain, tidak vertigo, tidak sakit kepala. Aku tolak bodoh pelupa, jantungku sempurna sehat, ginjalku, leverku, paru-paruku, seluruh organ tubuhku sempurna sehat. Aku tolak kanker, aku tolak tumor, aku tolak leukemia, HIV AIDS, demam berdarah, COVID-19, aku patahkan kuasanya. Tidak ada satupun di keluargaku. Kami tolak kutuk mati muda. Kami berdoa panjang umur, sempurna sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sembuh, aku sehat. Silakan masing-masing saudara berdoa. Naikkan apa yang menjadi setiap kerinduan, keperluanmu. Kami berdoa menyerahkan yang terkasih keluarga besar dari Bapak dan Ibu Sida Butar, bersama juga dengan Melita, Renaldo, juga bersama juga dengan Ronald. Tuhan Yesus yang menopang, Tuhan Yesus yang memberikan anugerah kebaikan pertolongan. Berkati Bapak Adrian, Ibu Abigail, berkati Bapak Yulianto bersama dengan istri, anak-anak pekerjaannya diberkati. Ibu Emma diberkati, Bapak Dama diberkati Tuhan. Berkati juga Bapak Domingus, Ibu Pingkan. Kami menyerahkan berkati Om Ivan, kami tolak flu tulang, kami tolak sakit penyakit, sempurna sehat bersama dengan Ibu Nana, diberkati Tuhan. Berkati juga Ibu dari Lena, diberkati Tuhan. Kami juga menyerahkan Ibu Dinar, diberkati Tuhan. Ibu Siska, diberkati Tuhan. Ibu Maria bersama dengan suami yang hadir dalam berkat anugerah kebaikan Tuhan. Siapapun sidang jemaat Allah yang hadir di lantai 3, di lantai 4, semuanya diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan imam percaya, sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengajar kepada gembala sidang kami, Pendeta Pariaji, bahwa kuasa
perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Yang pertama, aku percaya dengan roti mana tidur pun diberkati. Lebih-lebih aku yang terima perjamuan kudus di bulan yang baru, tidur pun aku diberkati, aku dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari jubah baju baru, artinya mulia. Aku percaya dengan kuasa perjamuan kudus di bulan yang baru, aku mulia. Suatu hari terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus. Yang ketiga, dengan kuasa perjamuan kudus, aku percaya di bulan yang baru, aku naik bukan turun, jadi kepala, tidak pernah menjadi ekor. Aku tolak roh gagal, roh miskin, roh bangkrut, roh kekurangan. Setiap hutang-hutang pribadiku lunas bulan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit penderitaan sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Dari setiap jemaat yang telah menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, mari di malam hari ini bangkitkan imanmu. Kita percaya dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus memberikan mujizat bagi setiap kita. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dari setiap jemaat Tuhan yang di malam hari ini terima mujizat Tuhan, kembali angkat kedua tanganmu, mengucap syukur kepada Tuhan. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, namanya urapan yang suci, yang kudus dari gereja martir, gembala martir, muliakan Allah, muliakan manusia, mengusir setan, menyembuhkan sakit penyakit, setiap pot, setiap botol, setiap tetes, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Kami berdoa, berkati bangsa negara kami Indonesia, ada damai, ada sejahtera, presiden kami dengan segenap jajarannya diberkati Tuhan. Doa kami agar damai sejahtera shalom ada di Indonesia. Kami menyerahkan, berkati gembala sidang kami terkasih, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tangan Tuhan yang kuat menjaga, menopang, memelihara, panjang umur, penuh kasih, kuasa dan kemuliaan Tuhan, sempurna sehat, anugerah-Mu mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pemimpin kami Bapak Pendeta Aristo Pariaji, Bapak Argo Pariaji, dalam berkat anugerah kebaikan Tuhan. Tanggal 11 nanti ibadah live streaming Natal Tiberias berjalan dengan lancar. Nama-Mu yang dipermuliakan. Menyerahkan yang melayani hari ini, mimpin pujian kami serahkan Saudara Indra Mau bersama dengan istri Angel Manopo, diberkati Tuhan. Keluarga besar mereka diberkati. Kami juga berdoa Saudara Richard Dajo bersama dengan istri, keluarga besar dalam berkat anugerah kebaikan Tuhan. Kami menyerahkan imam musik, berkati Saudara Diko diberkati Tuhan, Saudara Sandi diberkati Tuhan, Saudara Melvin diberkati Tuhan. Bahkan kami berdoa Saudara pemain keyboard dalam berkat, backup singer, seluruh yang melayani semuanya diberkati. Tim media kami berdoa Saudara Edison, Saudara Rian Boas, Saudara Ruben, Saudara Musa diberkati Tuhan. Kami menyerahkan tim event CP dengan rekan-rekan diberkati Tuhan. Yang mendampingi hamba hari ini Evangelis Nathanael Graneda diberkati Tuhan. Berkati Tuhan hamba bersama dengan istri Amanda Zevanya dengan anak Genesaret diberkati Tuhan. Akhirnya setiap biji mata kesayangan Tuhan engkau datang dengan berkat Tuhan. Sekarang pulanglah dengan membawa berkat dari kerajaan surga. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu. Setiap kata kalimat berkat ini aminkan agar menjadi bagian dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah lumbung-lumbungmu. Diangkatnya engkau naik dan bukan turun.
dijadikan yang kau kepala dan bukan ekor. Selama engkau setia beribadah, mencari Tuhan Allahmu, maka apapun yang tanganmu kerjakan diberkati berhasil. Akhirnya terimalah kasih sayang dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai Maranatha. Keluargamu dan keluargaku berkumpul di bumi dan di surga. Sama-sama kita yang percaya kita katakan